Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lowongan Kerja Indonesia. Nah, seperti biasa ya, admin akan memberikan informasi lowongan kerja. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru pertama kali singgah di channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Tujuannya ketika admin update lowongan kerja di channel ini, kalian jadi orang yang pertama menerima informasi lowongan kerja. Nah, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa ya like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang sedang membutuhkan lowongan pekerjaan mengetahui info ini. Dan tentunya kalian akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena sudah menyebarkan kebaikan. Oke, langsung saja ya. Nah, seperti biasa teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi lowongan kerja di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin. Nah, ini lokasinya di sini teman-teman, Jalan Tahura Sultan Adam kilometer 14, Mandiangin, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke informasinya teman-teman. Nah, kali ini Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin ya sedang membutuhkan formasi atau posisi yang pertama adalah satpam. Kualifikasinya ini teman-teman ya, pendidikan minimal SMA sederajat, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pengalaman kerja sebagai tenaga keamanan, diutamakan memiliki sertifikat pendidikan satpam, bersedia bekerja dalam SIP, diutamakan tinggal di lokasi BP BAT Mandiangin. Dibutuhkan 9 orang teman-teman. Nah, formasi atau posisi berikutnya adalah supir ya. Kualifikasinya pendidikan minimal SMA sederajat, sehat jasmani dan rohani, memiliki SIM A, menguasai ilmu mesin dasar, bersedia bekerja 24 jam bila dibutuhkan, dan bersedia tinggal di lokasi BP BAT Mandiangin. Dibutuhkan 2 orang teman-teman. Posisi berikutnya adalah pramubakti. Kualifikasinya pendidikan minimal SMA sederajat, diutamakan berdomisili di sekitar BP BAT Mandiangin. Dibutuhkan 1 orang teman-teman. Oke, lanjut ya. Posisi berikutnya adalah tenaga administrasi. Kualifikasinya pendidikan minimal D3 perikanan atau informatika, berpenampilan rapi dan menarik, memiliki keahlian komputer, diutamakan yang menguasai bahasa Inggris teman-teman ya. Dibutuhkan 1 orang. Posisi berikutnya adalah operator teknis bidang kelistrikan. Kualifikasinya pendidikan minimal SMK jurusan listrik atau elektronika, mempunyai kompetensi dalam bidang listrik dan bersedia tinggal di lokasi BPBAT Mandiangin. Dibutuhkan 1 orang teman-teman. Silakan dibaca kembali teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke posisi berikutnya. Posisi berikutnya adalah operator teknis bidang mesin ya. Kualifikasinya pendidikan minimal SMK di bidang mekanik, memiliki keahlian di bidang alat-alat mekanik, memiliki pengalaman dalam pemeliharaan alat-alat perikanan, contoh pompa, blower, dinamo, mesin pakan, alat berat. Dibutuhkan 1 orang teman-teman. Posisi berikutnya adalah operator bidang data dan sistem informasi ya. Kualifikasinya pendidikan minimal S1 jurusan komputer atau sistem informasi, memiliki pengalaman di bidang IT, menguasai teknologi jaringan, dan mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer program Microsoft Office teman-teman. Dibutuhkan 2 orang untuk posisi ini. Posisi berikutnya adalah operator teknis produksi ikan. Kualifikasinya pendidikan minimal SMK jurusan perikanan atau SMA sederajat, memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam bidang budidaya ikan, diutamakan menguasai komputer dan bersedia tinggal di lokasi BP BAT Mandiangin. Dibutuhkan 20 orang teman-teman. Silakan dibaca kembali teman-teman ya.
Oke, kita lanjut ya ke posisi berikutnya, yaitu operator teknis produksi pakan ikan. Kualifikasinya pendidikan minimal SMK jurusan perikanan atau SMA sederajat ya. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang produksi pakan ikan. Diutamakan menguasai komputer. Diutamakan bersedia tinggal di lokasi BP BAT Mandiangin. Dibutuhkan 2 orang teman-teman. Posisi berikutnya adalah operator teknis laboratorium. Kualifikasinya pendidikan minimal S1 bidang kimia. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun di laboratorium dan dapat mengoperasikan komputer. Dibutuhkan 1 orang teman-teman. Posisi berikutnya adalah operator alat berat. Kualifikasinya pendidikan minimal SMA sederajat, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sebagai operator alat berat, dan menguasai ilmu dasar permesinan alat berat teman-teman. Dibutuhkan 2 orang. Dan yang terakhir adalah petugas kebersihan. Kualifikasinya pendidikan minimal SMP atau sederajat, diutamakan bersedia tinggal di lokasi BP BAT Mandiangin atau instalasi. Dibutuhkan 5 orang teman-teman untuk posisi ini. Silakan dibaca kembali teman-teman ya. Nah, mungkin masih ada yang bingung ya, BPBAT itu apa? Yaitu Balai Perikanan Budidaya Air Tawar. Jadi untuk posisi tertentu teman-teman dituntut untuk tinggal di lokasi tersebut. Oke teman-teman ya. Kita lanjut ke persyaratan pelamar. Saya baca sekilas saja teman-teman ya, nanti teman-teman yang lanjutkan. Warga negara Republik Indonesia usia 20-55 tahun, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan, tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba, memiliki kualifikasi pendidikan dan persyaratan yang ditetapkan, dan seterusnya. Silakan teman-teman baca sendiri ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke informasi berikutnya. Nah, ini ada informasi tata cara pendaftaran. Oke. Periode pendaftaran antara tanggal 22 Desember sampai dengan 4 Januari teman-teman. Masih ada waktu beberapa hari lagi teman-teman ya. Jadi batas akhirnya tanggal 4 Januari. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin dan menulis formasi jabatan yang dilamar. Surat lamaran ditulis tangan, diberi materai, dan melampirkan berkas-berkas berikut. Jadi selain surat lamaran, teman-teman melampirkan berkas ini ya. Di antaranya fotokopi KTP yang masih berlaku sebanyak 3 lembar, fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir sebanyak 3 lembar, fotokopi transkrip atau daftar nilai legalisir sebanyak 3 lembar, fotokopi sertifikat kompetensi sebanyak 3 lembar, fotokopi SIM A untuk formasi supir ya, daftar hidup, surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian, surat pernyataan tidak terikat kontrak dengan pihak lain, foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Oke, itu berkas-berkasnya teman-teman ya. Nah, lamaran dikirim langsung ke BPBAT Mandiangin atau melalui email saya juga ke teman-teman ya, bbatmandiangin@gmail.com. Untuk alamat langsung tadi teman-teman ya, nanti akan saya bacakan kembali alamatnya. Khusus lamaran yang dikirim melalui email dilengkapi berkas-berkas yang di-scan dalam bentuk format file PDF dengan judul lamaran tenaga kontrak BPBAT Mandiangin tahun 2021. Oke
Jadi begini teman-teman, jika teman-teman mengirimkan berkasnya langsung ya, teman-teman sesuai yang di sini persyaratannya ya, sebanyak 3 lembar, daftar riwayat hidup, intinya hard copy-nya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman mengirimkan via email, teman-teman nggak mesti 3 lembar. Teman-teman cukup mengirimkan dalam bentuk file PDF teman-teman. Oke, dengan judulnya nanti subjek judulnya ya, lamaran tenaga kontrak PP BAT Mandiangin tahun 2021. Emailnya ini teman-teman ya, teman-teman kirim kemari bbatmandiangin@gmail.com. Oke teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ingin mengantarkan langsung ya, alamatnya di sini di kantor BPBAT Mandiangin Jalan Tahura Sultan Adam, kilometer 14 Mandiangin, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Oke teman-teman. Oke, lamaran diterima BPBAT Mandiangin selambat-lambatnya tanggal 4 Januari 2021. Jadi ingat teman-teman ya, batas akhirnya tanggal 4 Januari. Oke, silakan dibaca kembali teman-teman ya, informasi tata cara pendaftaran. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, ini informasi terakhir untuk tahapan seleksi ya. Proses seleksi dilaksanakan dengan penerapan protokol COVID-19. Jadi bagi teman-teman yang mengantarkan langsung nanti ya, teman-teman sudah menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga nanti jika sudah seleksi ujiannya ya, baik itu ujian tulis ataupun wawancara, harus tetap menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan. Nah, periode seleksi dijadwalkan sebagai berikut. Untuk administrasi tanggal 22 sampai 4 Januari teman-teman, itu seleksi berkasnya ya. Untuk uji kompetensi dan wawancara 6 sampai 7 Januari 2021. Pengumuman kelulusan akhirnya tanggal 8 Januari 2021. Proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, dan pengumuman kelulusan akhir dapat dilihat di kantor BPBAT di Jalan Tahura Sultan Adam, kilometer 14 Mandiangin, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Dan yang terakhir, keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat. Oke teman-teman, ini informasi tahapan seleksinya, silahkan dibaca. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi lowongan kerja di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman beruntung diterima di lowongan ini. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe pastinya teman-teman ya, agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam update informasi lowongan pekerjaan buat teman-teman sekalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lowongan kerja Indonesia.